Shalom saudara, satu tema yang saya rindu untuk bagikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah pribadi yang menipu diri. Ternyata hari-hari ini banyak orang-orang yang mudah untuk tertipu ya. Hari ini lagi rame tipu-tipu, entah kenapa tipu-tipu itu menjadi tren. Ada yang tertipu 10M ya, padahal yang menipu masih muda. Dijadikan teman baik lalu ditelan mentah-mentah. Ya, ada gambar semacam ini. Saya berdoa tidak ada dari saudara yang tuti. Apa itu tuti? Tukang tipu. Mungkin hari ini kita sedang tidak menipu orang lain. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita menipu diri kita sendiri? Yakobus 1 ayat 22 berkata begini, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada quote yang berkata, the most dangerous lies are the lies you tell yourself. Dusta, kebohongan yang paling berbahaya adalah dusta yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tetapi akhir-akhir ini mungkin dengan adanya perubahan keadaan, berubahnya zaman, ada hal-hal yang harusnya kita lakukan yang mungkin kita tidak sukai. Adakah yang saudara katakan kepada diri kita sendiri yang menipu apa yang kita harusnya rasakan? Pikiran kita itu yang akan menjadi ucapan. Ucapan kita itu yang akan menjadi tindakan. Dan tindakan itu yang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi karakter. Dan karakter akan menjadi takdir kita. Saya berdoa saudara tidak tertipu oleh diri sendiri. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terjerumus, gagal, dan berantakan. Tetapi semua saudara alami kebaikan, anugerah, mujizat Tuhan. Semua berangkat hanya karena kita menipu diri sendiri. Hidup yang sudah Tuhan tentukan itu adalah hidup yang merubah kita. Seharusnya kita berada di dalam Taman Eden. Tetapi perhatikan ketika manusia akhirnya memiliki takdir yang berubah hanya karena tipu-tipu. Yesus harus membayar dengan harga yang mahal karena manusia ini tertipu. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah kita sedang menipu diri kita sendiri? Yakobus 1:22, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sama-sama kita mau belajar pada kesempatan kali ini bagaimana untuk kita tidak mudah tertipu. Ya, kalau saudara mau pakai hashtagnya adalah no tipu-tipu. No tipu-tipu. Saudara bisa ketik di kolom komen, no tipu-tipu. Dua cara bebas dari tipuan. Yang pertama yaitu adalah jadilah pelaku firman. Kalau ada cara yang paling ampuh untuk kita bebas dari tipuan, yaitu baik tipuan manusia, baik tipuan iblis, bahkan tipuan dari keluarga sendiri, yaitu adalah dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mendengar sebuah kalimat yang bagus. Kalau orang sudah mengenal uang, itu sudah tidak kenal saudara lagi. Biarlah hari-hari ini kita menjadi pribadi-pribadi pelaku firman Tuhan. Kenapa? Firmanlah yang akan menjadi filter atau penyaring apapun yang kita dengar. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini sesuai dengan nurani hati kita? Apakah Yesus memberi Roh Kudus untuk membawa kita kepada kebenaran Tuhan? Bible berkata, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadilah saudara, ini bukan sebuah tindakan yang sekali-kali, tetapi ini menjadi pribadi secara konsisten kita sebagai pelaku firman Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang selalu melakukan firman Tuhan. Mudah untuk kita mengetahui apa yang firman katakan. Tetapi untuk melakukannya, itu adalah cerita lain. Yakobus 4:17 berkata, karena itu bagi orang yang tahu melakukan apa yang baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara tahu, ketika kita tahu apa yang baik dan kita tidak melakukannya, kita sedang berdosa, kata Bible. Bahkan kalau di Indonesia, kalau kita tahu yang buruk dan kita tidak lakukan apa-apa, itu kita bisa dikenakan pasal pidana. Tetapi Bible berkata, kita tahu yang baik dan tidak melakukannya, kita itu berdosa. Tuhan taruh di hati saya
Firman yang sekarang kita ini bisa mudah dengan akses, saudara, melalui YHS Media dari subuh sampai kita tertidur mendengarkan kebenaran firman. Tetapi setelah firman itu kita dengarkan, what's next? Berikutnya apa? Saya mendorong saudara, jadilah pelaku firman Tuhan. Lukas 11 ayat 28 berkata, tetapi dia berkata, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Elohim dan yang memeliharanya. Jadi ketika kita memelihara firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita itu menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Bukan hanya kita tidak menipu diri sendiri, tetapi Bible berkata kita adalah yang berbahagia. Walaupun banyak berita yang tidak baik hari-hari ini, saya mau mengucapkan berkat bagi saudara, berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melimpah. Terima saudara. Kenapa? Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan adalah ya dan amin, digenapi terjadi dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. 2 cara bebas dari tipuan. Yang pertama, jadilah pelaku firman. Yang kedua sekarang, berhenti untuk menipu diri sendiri. Yakobus 1:20-22, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Pernahkah saudara tergoda dengan apa yang pikiran saudara katakan? Pikiran berkata bahwa kamu bisa lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Kamu bosan dengan keadaanmu hari-hari ini. Tinggalkanlah apa yang engkau miliki. Carilah tantangan yang lebih baik. Pernah nggak saudara tergoda dengan pikiran-pikiran yang semacam ini? Saya berdoa biarlah apapun yang kita pikirkan, yaitu adalah pikiran Kristus yang ada dalam hidup kita. Obadja 1 ayat 3 berkata, kecongkaan hatimu telah menipu engkau, hai yang berdiam di celah-celah bukit batu, di tempat tinggal yang tinggi, yang berkata di dalam hatinya, siapakah yang akan membawaku turun ke tanah? Saudara perhatikan, kecongkakan hati. Apa itu kecongkakan hati? Tinggal di tempat yang tinggi. Orang yang congkak, itu dia yang tinggal di tempat yang tinggi, selalu memandang rendah semua orang lain. Bahkan Tuhan pun dipandang rendahnya. Oh, Tuhan nggak bisa menolong aku. Oh, aku ini berhasil dengan sendiri. Sudah, aku nggak butuh Tuhan-Tuhanan. Aku sudah sukses. Aku sudah ini, aku sudah itu, sudah ini dan itu. Dan berkata, siapa yang membawa aku turun? Flexing, kalau kita kenal dengan tren hari-hari ini. Flexing. Memamerkan kesuksesannya, memamerkan keberhasilannya, karena hidupnya selalu ada di atas. Tapi Yesaya 44:20 berkata, orang itu hanya memberi makan debu, hatinya yang tertipu telah menyesatkannya, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Saudara tahu bahwa konteks dari ayat ini yaitu Israel tergoda membuat ilah-ilah yang lain. Ini terjadi ketika kita melakukan dengan usaha dan upaya. Kita mentuhankan kesuksesan kita. Kita seolah mentuhankan keberhasilan kita. Kita menjadikan Tuhan apapun keberhasilan yang kita miliki. Tidak, saudara. Bible berkata, seperti memberi makan debu, kita tertipu dengan hati kita yang sesat. Seperti Hawa. Ketika iblis berkata, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Apa yang terjadi? Hawa tergoda. Padahal Bible berkata, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Tidak lebih serupa apa kita dengan Tuhan. Tetapi iblis berkata, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang tidak bahagia dengan apa yang saudara alami. Tapi percaya bahwa ada Yesus yang mampu menolong saudara. Ada Yesus yang mampu memulihkan saudara. Ada Yesus yang mampu menyembuhkan saudara. Biarlah kita tidak tertipu dengan apa yang dikatakan pikiran kita. Bahkan tertipu dengan apa yang iblis katakan dalam hidup kita. 2 cara bebas dari tipuan. Yang pertama, jadilah pelaku firman. Cara yang paling ampuh untuk menyaring apa yang kita dengar. Ketika kita tahu dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bible berkata, kita tahu dan tidak melakukan itu adalah dosa. Apa yang Bible katakan? Jadilah pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua, berhenti menipu diri sendiri. Jangan beri hidup kita untuk memberi makan debu.
Memberi makan debu seperti apa? Apa yang kita lakukan seperti sia-sia, tidak ada artinya, seperti tidak berguna. Percaya kepada hati, itu kita akan tersesat. Kecongkakan hati, keangkuhan hati. Tetapi hari ini percaya kepada Yesus. Dia punya rencana yang baik untuk saudara. Tuhan Yesus membuat saudara alami keajaiban, mujizat Tuhan yang luar biasa. Sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan kali ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Aku berdoa untuk setiap duta Kristus, warga surga yang mendengarkan firman ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, hidupnya boleh dipulihkan, hidupnya boleh disembuhkan. Mereka melihat mujizat anugerah Tuhan dinyatakan terjadi. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.